Assalamualaikum teman-teman. Hai semua. Saya Nadia Khairia, mahasiswi UINSU Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris selama 1 semester di kelas PGMI 2. Nah, untuk itu, ini dia penjelasannya. Noun. Pengertian noun. Noun adalah kata yang digunakan untuk menamai suatu objek. Macam-macam noun, yaitu terdiri dari countable, uncountable, proper noun, common noun, abstract noun, concrete noun, connective noun, compound noun, material noun, possessive noun, singular noun, dan plural noun. Fungsi noun, yaitu sebagai subjek kalimat, sebagai objek pelengkap, sebagai objek langsung, sebagai objek tidak langsung, dan sebagai keterangan. Pronoun. Pengertian pronoun. Pronoun adalah jenis kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun. Jenis-jenis pronoun, yaitu yang pertama personal pronoun, adalah kata benda yang digunakan untuk menunjukkan orang, benda, atau hal yang spesifik dan bisa berubah tergantung peranannya, apakah sebagai subjek, objek, posesif, atau refleksif. Demonstrative pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menjelaskan kata benda. Relative pronoun adalah kata ganti yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat yang menerangkan noun atau kata benda. Adverb. Pengertian adverb. Adverb merupakan kata yang dipakai untuk menerangkan bagaimana dari sebuah aktivitas terjadi atau bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Jenis-jenis adverb. Yang pertama, adverb of time, yaitu kata keterangan yang menyatakan kapan peristiwa itu terjadi. Yang kedua, adverb of place, yaitu kata keterangan tempat yang menerangkan di mana suatu peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, adverb of manner, yaitu kata keterangan yang menunjukkan bagaimana sebuah peristiwa dilakukan. Yang keempat, adverb of frequency, yaitu menjelaskan suatu kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang. Yang kelima, adverb of degree, yaitu kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan seberapa banyak tingkatan dari suatu peristiwa. Adjective. Pengertian adjective. Adjective adalah kata yang digunakan untuk menerangkan noun atau kata benda atau pronoun kata ganti yang dapat berupa person, place, animal, atau thing. Kata sifat ini merupakan satu dari 8 part of speech. Adjective phrase and compound adjective. Adjective phrase merupakan hasil kombinasi antara adjective sebagai head dan modifier atau determiner. Compound adjective merupakan adjective mungkin dapat bergabung dengan part of speech lain, seperti noun atau verb. Adjective position dan adjective order. Di dalam suatu frasa atau kalimat, adjective mungkin berada pada posisi atributif yang diletakkan di depan noun, pospositif yang berada di belakang noun, atau predikatif yang diletakkan setelah noun. Jika ada lebih dari satu adjektif di depan noun, kita perlu mengikuti adjective order, yakni urutan adjektif berdasarkan kategori, opinion, size, shape, color, origin, dan material. Adjective degree digunakan untuk membuat perbandingan. Kata ini dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan macam perbandingannya. Adjective clause dan reduced adjective clause. Adjective clause berfungsi untuk menjelaskan noun atau pronoun.
Adjective clause mungkin dapat dipersingkat reduksi menjadi reduction. Adjective clause dengan menghilangkan relative pronoun dan mengubah kata kerja. Simple present tense. Pengertian simple present tense adalah bentuk kalimat yang menunjukkan pernyataan umum atau fakta dan kegiatan yang rutin kita lakukan. Fungsi simple present tense yaitu menyatakan kegiatan berulang-ulang, menyatakan peristiwa yang umum terjadi dan tidak bisa dibantah, menyatakan permintaan atau perintah, menyatakan peristiwa yang sudah dapat dipastikan akan terjadi, menunjukkan watak seseorang, dan mengutip berita atau informasi. Time signal simple present tense. Keterangan waktu atau adverb of time. Every year setiap tahun, every month setiap bulan, every day setiap hari, dan every week setiap minggu. Keterangan perulangan atau adverb of frequency. Seldom sering, always selalu, often setiap. Simple past tense. Pengertian simple past tense yaitu pernyataan atau kegiatan yang sudah terjadi. Time signal simple past tense. Just now, often, a few days ago, 2 days ago, an hour ago, yesterday. Verbal verb. Kalimat pernyataan, subject plus verb to. Kalimat penyangkalan, subject plus did plus not plus verb 1 infinitive. Kalimat tanya, did plus subject plus verb 1 or infinitive. Nominal noun. Kalimat pernyataan, subject plus was or were plus non-verb. Kalimat penyangkalan, subject plus was or were plus not plus non-verb. Kalimat tanya, was or were plus subject plus non-verb. Simple future tense. Pengertian simple future tense yaitu bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan di masa yang akan datang. Rumus simple future tense. Positif, subject plus will or shall plus verb 1 plus object. Subject plus be plus going to plus verb 1 plus object. Negatif, subject plus will or shall plus not plus verb 1 plus object. Subject plus be plus not plus going to plus verb 1 plus object. Interrogative, will plus subject plus verb 1. Be plus subject plus going to plus verb 1 plus object. Fungsi simple future tense. Untuk mengungkapkan gagasan umum, untuk mendeskripsikan kebiasaan, untuk menggambarkan emosi, dan untuk menyatakan milik. Gerund. Pengertian gerund. Gerund adalah bentuk kata kerja yang diberi tambahan huruf ing dan berfungsi sebagai kata benda. Manfaat gerund. Yang pertama, gerund sebagai subjek. Yang kedua, gerund sebagai predikat kata benda. Yang ketiga, gerund sebagai objek langsung. Yang keempat, gerund sebagai objek dari sebuah preposisi. Bentuk-bentuk gerund. Yang pertama, the perfect gerund. Bentuk perfect gerund biasanya digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang terjadi lebih dulu daripada peristiwa lain yang mengikuti. Yang kedua, the passive gerund. Bentuk passive gerund biasanya digunakan di belakang kata-kata kerja seperti want, need, deserve. Artikel. Pengertian artikel. A, an, the,
adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari noun atau kata benda. Artikel atau kata sandang terbagi menjadi dua macam, yaitu definite dan indefinite. Definite article. The merupakan kata sandang yang digunakan pada definite article. The digunakan pada hal yang spesifik. Kata ini digunakan sebelum countable noun maupun uncountable noun. Indefinite article. A atau an digunakan pada indefinite article. Kata sandang digunakan pada hal yang tidak spesifik. Kata ini hanya digunakan sebelum singular noun. Zero article. Zero article berarti tidak ada artikel yang perlu untuk digunakan terhadap noun. Error atau kesalahan umum. Kesalahan umum yang terjadi pada penggunaan kata ini yaitu penggunaan yang terbaik pada definite dan indefinite. Preposition. Pengertian preposition. Preposition atau kata depan adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objek dengan bagian lain di dalam kalimat. Macam-macam preposition. Yang pertama, preposition of time, waktu. Preposition of place, tempat. Preposition of movement, pergerakan. Preposition of manner, cara. Preposition of purpose, tujuan. Kombinasi preposition dengan part of speech. Sebagian noun, adjective, dan verb memiliki pasangan preposition. Noun atau adjective atau verb tambah preposition dan object of preposition menunjukkan hubungan antara noun, adjective, verb dengan adjective of preposition. Preposition dan conjunction. Ada beberapa preposition yang memiliki struktur dan makna yang sama dengan subordinate conjunction, yaitu after, before, since, dan until. Bedanya, jika preposition diikuti dengan kata atau frasa, subordinate conjunction diikuti klausa yang setidaknya terdiri dari subjek dan verb. Conjunction. Pengertian conjunction. Conjunction adalah kata hubung yang menghubungkan dua kata, dua kalimat, dua frasa, atau dua klausa. Pembagian conjunction. Conjunction terbagi menjadi tiga, yaitu coordinating conjunction, subordinating conjunction, dan correlative conjunction. Yang pertama, coordinating conjunction adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua bentuk gramatikal yang sama. Subordinating conjunction adalah kata hubung yang menghubungkan induk kalimat dengan anak kalimat. Induk kalimat adalah kalimat inti dan anak kalimat adalah kalimat penjelas. Correlative conjunction adalah kata hubung yang memiliki pasangannya masing-masing. Present perfect tense. Definisi present perfect tense. Present perfect tense adalah suatu kata kerja yang menggambarkan adanya sebuah kegiatan yang terjadi di masa lampau, akan tetapi masih berlanjut hingga sekarang. Ciri-ciri present perfect tense. Pada umumnya, predikat kalimat tersusun dari kata have or has plus past participle. Yang kedua, pada subjek terdiri dari orang ketiga tunggal. Yang ketiga, kalimat negatif hanya menambahkan not sebelum adanya subjek. Fungsi present perfect tense. Yang pertama, menunjukkan terjadinya kegiatan yang baru saja terjadi. Yang kedua, menunjukkan kegiatan yang pernah dilakukan pada masa lampau. Yang ketiga, menggambarkan aktivitas yang dilakukan berulang-ulang. Present perfect tense terbagi menjadi dua. Yang pertama, present perfect tense verbal dan present perfect tense nominal.